semua kan. Jadi terus berikon gitu. Jadi dengan mengomentari gitu. Iya. Iya. Enggak full. Oh, pulpen langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat hidup, nikmat kita istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah berbahagia pada malam hari ini kita kembali bersua dan kita alhamdulillah dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan haram, bulan suci, yang mana hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, amal saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah,
melebihi daripada hari-hari yang lain. Sehingga siapapun hendaknya benar-benar menjaga amal-amal solehnya dengan sebaik mungkin. Wabil khusus adalah amal soleh yang wajib atau yang fardu. Hendaknya dia jaga dengan sebaik mungkin ketika kita melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Maka hadirlah di shaf yang pertama. Rapatkan shafnya, pakailah pakaian yang terbaik. Baca zikir, baca doa sekhusyuk mungkin. Dan kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Dan amalan yang lain adalah amalan banyak bertobat kepada Allah, karena hari-hari ini adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga ketika seorang hamba dia bertobat, memohon ampun atas segala dosa-dosanya, insyaallah besar kemungkinan, besar peluangnya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Meskipun dosa sudah puluhan tahun sekalipun, sangat mudah bagi Allah, sangat murah bagi Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita seperti bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini adalah beberapa amal saleh yang hendaknya kita jaga. Kemudian amal saleh yang lain adalah banyak bertakbir. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk bulan Dzulhijjah adalah banyak membaca takbir, dan ini adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dikiranya takbiran hanya ketika malam hari raya, padahal takbiran itu adalah hendaknya dimulai saat seseorang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ada dua di sini takbir yang dimaksud. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terkait dengan salat fardu. Artinya kapan saja dan di mana saja. Dan ini diawali sejak masuk bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai selesai hari tasyrik. Dari kapan saja, saat kita di pasar, saat kita di jalan, saat kita di mobil, saat kita di kantor, saat kita di masjid, kita banyak membaca takbir saat kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dengan mengeraskan suara, ini adalah salah satu sunnah ya yang mungkin ditinggalkan banyak kaum muslimin, bahwa takbir ketika masuk bulan Dzulhijjah ini dengan suara yang keras, artinya orang lain bisa mendengar. Bahkan disebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala masuk ke pasar, beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga kemudian orang-orang yang di pasar itu pada mengikuti suara beliau. Ini sunnah yang mungkin zaman sekarang hampir hilang ya, atau hampir langka, dan mungkin kita semua bisa memulainya sehingga sunnah ini tidak hilang, sehingga terjaga kemurnian, wasiat dan warisan Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Dzulhijjah. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang terkait dengan salat fardu. Artinya ketika setelah salat fardu, maka hendaknya panjenengan membaca takbir ini. Tapi ini dimulai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi bukan hari-hari ini, tapi tanggal 9 Dzulhijjah, pagi hari. Ya, pagi hari dimulai. Ada yang mengatakan ketika maghrib atau malam tanggal 10. Ini monggo silahkan. Tapi pendapat yang sahih adalah mulai tanggal 9 Dzulhijjah atau di saat hari tarwi, hari Arafah. Ya, hari Arafah, saat seseorang berpuasa Arafah, maka dia hendaknya sudah mulai bertakbir muqayyad, yaitu takbir setelah salat fardu. Ya, setelah salat fardu. Kapan? Sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik. Ya. Sampai asar hari tasyrik, tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimakumullah, zikir adalah amal saleh yang mudah, amal saleh yang murah, bahkan tidak modal. Tapi dia adalah amal saleh yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwa seluruh alam semesta berzikir, membaca takbir, membaca tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbihlah semua apa-apa
Bukan hanya siapa-siapa ya, tapi apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Apa itu artinya? Makhluk hidup ataupun makhluk mati. Orang makhluk yang berakal, bahkan juga makhluk yang tidak berakal. Batu, pohon, hewan, semut, ikan, bahkan angin, gunung, semua mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagaimana kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kita sudah menyelesaikan kitab Safinatun Najah dan kita bahas kitab Safinatun Najah ini sebanyak 38 kali pertemuan. 38 kali, banyak ini ya. Jangan berarti dikasih umur panjang, Masya Allah. 38 kali membahas satu kitab. Setiap pekan malam Selasa di Masjid Jamasbah. Maka pada malam hari ini saya berikan ijazah. Saya berikan syahadah, penghargaan kepada panjenengan, piagam penghargaan ya, atas nama Masjid Jamasbah dan Pondok Pesantren Riyadul Quran. Ya, monggo silahkan dicatat namanya dan nanti akan kita ganti atau kita salin namanya di ijazah ini. Semoga ini sebagai penyemangat panjenengan dalam menghatamkan kitab-kitab para ulama salafus saleh. Dan seandainya ada 1, 2 yang kita tidak hadir, tidak apa-apa. Jenengan bisa mengejar yang ketidakhadiran jenengan di YouTube-nya Jamasbah. Jadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah, terima kasih tim media yang mengabadikan semua kajian ini. Ya, semoga Allah berikan pahala kepada anak-anak muda ini, Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyimak di YouTube-nya Jamasbah kalau ada 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak hadir ya misalnya, tapi jangan banyak-banyak nggak hadir ya. Monggo silahkan jenengan bisa menyusul di YouTube-nya Jamasbah. Yang jelas nggak masalah. Saya nggak hadir 38 kali Ustaz, nggak masalah. Jenengan hadirnya berapa tulis saja namanya di situ, okay. Tapi dengan syarat jenengan apa? Menyimak YouTube-nya. Kalau nggak punya data ya datang ke sini. Ya, ada wifi. Ada wifi ya Mas Joko ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kitab yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Kitab yang akan kita bahas yang insya Allah dimulai pada malam hari ini dan insya Allah semoga nanti bisa berakhir ya 1 tahun ke depan ya. Paling cepat ini 1 tahun karena kitab ini lebih tebal, yaitu tentang kitab Sahihul Adab Al-Islamiyah. Ya, ini tentang kitab adab. Kemarin kita sudah bicara tentang akidah, tentang fikih ya. Dan yang tidak kalah penting dan wajib dipelajari oleh setiap orang adalah adab. Ya, adab, bagaimana kita berakidah yang kuat, bagaimana kita beribadah yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah, tapi juga jangan lupa kita hendaknya beradab yang benar seperti yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kala adab ini menjadi salah satu tolak ukur kebaikan dan keburukannya seseorang. Ya, orang itu kadang-kala tidak dinilai fikihnya atau ibadahnya yang bagus, bukan akidahnya yang bagus, tapi tentang adabnya. Coba misalnya ada orang yang dia rajin sholat jamaah di masjid, tapi dia kasar terhadap tetangganya misalnya. Ya, tidak beradab dengan orang tua, maka orang akan menilai dia orang yang kurang baik, gitu. Allah dene. Pasti seperti itu. Sehingga adab ini menjadi pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu orang yang beradab, orang yang berakhlak luar biasa. Bahkan ini juga bisa dikatakan ciri dari seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang yang hendaknya beradab. Maka saya tidak tahu ketika ada beberapa orang yang dia akidahnya kuat, fikihnya Masya Allah, ngerti halal haram dengan final begitu ya, tapi kadangkala perilakunya kurang begitu baik. Husnudzon saya ngaji rung rampung gitu ya. Jadi mungkin dia belajar akidah, belajar fikih, setelah itu
orang mangkat ngaji meneh ya. Mungkin kemudian sehingga dia belum mempelajari adab. Dan hendaknya kita juga beradab ini sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan sekedar karena budaya atau adat istiadat ya, tapi ini benar-benar kita berqudwah atau bersuri toladan, mengambil teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kitab yang akan kita pelajari ini tentang al-adab al-islami yang sahih dan dikarang oleh Syekh Wahid bin Abdussalam bin Bali, seorang ulama yang beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah dan sekarang masih hidup, dan beliau asli dari Mesir, hafizahullah ta'ala. Yang kita kalau mungkin pernah dengar bagaimana beliau adalah seorang da'i yang luar biasa, datang ke Afrika sampai mengislamkan ratusan ribu orang di Afrika. Ya, bagaimana beliau ulama yang luar biasa, seorang da'i yang luar biasa, yang dakwah kemana-mana. Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, tapi bukan dari Bali ya. Ya, ini tapi namanya saja beliau. Ya. Diawali oleh beliau kitab ini, Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu qudwatan liman yurid ay yasil ila mardhatillahi ta'ala. Segala puji milik Allah yang menjadikan Rasulnya sebagai qudwah, suri toladan, bagi siapa yang pengen mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah yaitu uswah hasanah, suri teladan yang baik, bagi siapa yang berharap Allah. Ya, berharap Allah maksudnya berharap ridhonya Allah dan berharap hari akhir. Berharap hari akhir maksudnya berharap surganya Allah SWT dan berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi siapa yang mau menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah adalah berarti dia berharap ridhonya Allah. Berarti orang yang mencontoh perilaku Rasulullah, dia pasti akan diridhoi oleh Allah. Ya, diridhoi oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang ini cirinya adalah dia banyak berzikir kepada Allah SWT. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu imaman lil muttaqin. Dan salawat serta salam atas siapa yang dia jadikan sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, maksudnya Rasulullah. Wa qudwatan lil mu'minin, dan qudwah, suri toladan bagi orang-orang mukmin. Wa wahabahul khuluqul karim, dan Allah hibahkan, Allah berikan kepada dia akhlak yang mulia. Faqala subhanah, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Maka jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim, bahkan seorang anak muda, apabila dia ingin mengawali jalan istiqamahnya dengan benar dan ikhlas, hendaknya dia bertanya kepada para ulama. Bertanya tentang apa? Ini, anil ibadah. Pertama tentang ibadah. Jadi seorang pemuda, seorang muslim, kalau dia mau memulai hidupnya supaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bertanya kepada para ulama tentang apa? Yang pertama bertanya tentang ibadah. Ibadat apa yang ditanyakan? Pertama, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Jangan kalau mau istiqomah, aku ki arep sinau agama, aku ki pengen taat dumateng Gusti Allah. Jenengan niku pripun carane sepindah? Jenengan tanglet dumateng para ulama, ibadahe niku pripun? Ibadah napa sepindah? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika berwudu? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah salatnya? Jadi ini yang harus ditanyakan kepada para ulama, artinya jangan baca kitab-kitab
dan juga karangan para ulama bagaimana wudunya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana siamnya Rasulullah, bagaimana hajinya Rasulullah, bagaimana qiyamul lail Rasulullah, dan bagaimana membaca Al-Qur'annya Rasulullah. Wa hakadha fi jami'il ibadat. Dan seperti ini semua ibadahnya jenengan tanyakan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil beliau sebagai suri toladan di dalam ibadah-ibadah kita. Dan kemudian kita melakukan sunnah-sunnahnya. Dan menjauhi segala perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak diajarkan, yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Sehingga pada akhirnya seseorang yang dia benar-benar meneladani ibadahnya Rasulullah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, tsumma yas'al 'anil mu'amalat. Bertanyalah kepada para ulama tentang mu'amalat, interaksinya Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi, bermuamalat. Muamalat apa? Fayas'al kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabi'u wa yashtari. Bagaimana beliau menjual dan membeli. Cara muamalatnya Rasulullah itu ketika beliau jualan kayak apa sih? Ketika beliau membeli seperti bagaimana sih? Wa yuqridu wa yaqtarid, bagaimana saat beliau itu hutang dan dihutangi. Muamalat ini semuanya. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan dalam hawalah. Hawalah ini tentang transfer atau memindah hutang. Ini banyak, ini tentang adab, tentang masalah muamalat. Kafalah, muzaraah, tentang akad muzaraah, musabaqah, bagaimana ketika beliau berlomba akad atau perlombaan beliau seperti apa, al-ijarah dalam sewa menyewa, wakafnya, hibahnya, pernikahannya, perceraiannya, masa iddahnya, nafkahnya, atau bagaimana beliau memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi masalah muamalat ternyata panjang sekali. Ya, ini kitab khusus ya. Kita bisa membuka atau membahas dalam pertemuan yang lain. Dan seperti itu. Bagaimana pertanyaan ini supaya apa? Supaya kita bisa mengambil keteladanan dari beliau. Muamalahnya beliau itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, summa yas'al 'anil akhlaq. Bertanya tentang akhlak. Akhlaknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya bagaimana, kepada anak-anaknya bagaimana, kepada tetangganya bagaimana, bagaimana beliau memerintahkan tentang muamalat atau birrul walidain, dan kepada para kerabat dan sebagainya. Akhlak. Ini juga bahasan khusus. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bertanya tentang al-adat, kebiasaan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga harus kita pelajari supaya kita bahagia dunia dan akhirat, supaya diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT. Jadi ayat tadi, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu pertama uswah hasanah dalam ibadat, yang kedua uswah hasanah dalam muamalat, yang ketiga uswah hasanah dalam akhlak, dan yang keempat uswah hasanah dalam adat, kebiasaan Rasul. Kebiasaan yang dimaksud apa? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, bagaimana Rasulullah ketika makan, wa yashrab, ketika minum, wa yanam, tidurnya beliau bagaimana, wa labas, bagaimana beliau berpakaian, wa yamshi, jalannya Rasulullah itu gimana. Ya, ini kebiasaan yang kalau kita tiru, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Wa yajlis, duduknya Rasulullah itu gimana? Wa yatakallam, ngomongnya, bicaranya Rasulullah itu bagaimana? Wa yusafir, bagaimana beliau safar saat beliau jadi seorang musafir itu bagaimana? Dan saat beliau memakai kendaraan bagaimana, dan sebagainya. Ini adalah adat kebiasaan Rasulullah yang juga hendaknya kita pelajari dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, penulis di sini menyampaikan, oleh karena inilah saya karang kitab ini yang saya berikan nama Sahihul Adab Al-Islamiyah. Dan saya ringkaskan supaya mudah dalam menghafalnya bagi siapa yang pengen mengambil uswah hasanah dengan Nabi SAW dalam ibadahnya,
muamalatnya, akhlaknya dan adabnya. Saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya semua poin-poin tadi itu ada kitab-kitabnya tersendiri. Nah, ada kitab-kitab, tapi sama Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ini diringkaskan dalam satu kitab ini. Di sini jenengan akan persani nanti bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana muamalatnya Rasulullah, bagaimana kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya dan adabnya. Di sini diringkaskan oleh beliau dan beliau memakai hadis-hadis yang sahih yang tentu harapannya adalah kita semua benar-benar mantap dalam membaca dan mengamalkan isi dari kitab ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa aku nasihatkan dengan kitab ini kepada siapapun anak muda yang ingin memulai jalan istiqamah, dan aku nasihatkan dengan kitab ini bagi setiap ayah yang menginginkan pendidikan untuk anak-anaknya supaya taat kepada Allah SWT dan supaya anaknya menjadi anak yang saleh. Dan aku nasihatkan juga dengan kitab ini setiap muslim yang ingin meneladani dengan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira muqaddimah dari kitab ini saya ringkaskan ini saja. Panjang lebar beliau sampaikan. Ya, dan beliau tulis di Mesir, Kafrus Syekh. Ini tempat para alim, ya. Yang kadang-kala saya juga dulu suka ikut pengajian beliau, ya. Ini ulama salaf, ya, yang ada di Mesir. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, beliau mengawali kitab ini dengan adabul istiqad, adab bangun tidur. Ya, jadi diajari bagaimana dari awal urip, ya, awal bangun sampai nanti tidur kembali. Lengkap semua, ada ibadahnya, ada muamalatnya, ada kebiasaan beliau akan disampaikan dalam kitab yang sangat menarik ini. Yang pertama Bapak Ibu yang rahmati Allah, disebutkan di sini ada bangun tidur adalah zikrullah indal istiqad. Zikir kepada Allah ketika bangun tidur. Disebutkan rawal Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan. Kalau kita membaca hadis kok wis langsung ada Imam Bukhari itu wis mantep, Pak. Karena dijamin kesahihannya. Dan menariknya beliau itu bukan meletakkan di belakang hadis tapi langsung di awal. Sehingga kan biasanya kalau kita baca hadis kan An Abi Hurairah baru di belakang rawahul Bukhari gitu ya. Tapi ini menariknya sebeliau Bukhari di awal langsung supaya orang yang langsung yakin ini hadis sahih. Rawal Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini juga perlu ya tentang masalah Imam Bukhari Bapak Ibu. Ini hendaknya benar-benar menjadi subhanallah ya, Allah jadikan Imam Bukhari sebagai imamul muhaddisin, imam para ahli hadis. Bahkan kitab beliau itu langsung diletakkan di bawah muttafaqun alaihi sebagai rujukan kaum muslimin. Rujukan kaum muslimin itu pertama adalah Al-Quran. Al-Quran jelas, ya. Sumber hukum kita adalah Al-Quran. Kemudian di bawahnya itu ulama sepakat semuanya, kalau tidak nemu di Al-Quran maka cari di kitab muttafaqun alaih, yaitu kitab Imam Bukhari dan Muslim. Wis langsung nongisore Al-Quran Pak, langsung. Enggak main-main ya. Baru setelah itu kitab yang diriwayatkan Imam Bukhari saja. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Baru setelah itu Imam Muslim saja. Ini artinya kalau kita membaca hadis Imam Bukhari sudah. Dan ini pelajaran pertama bagaimana luar biasa. Imam Bukhari itu bukan orang Arab Pak. Imam Bukhari. Bukhara itu sebuah negara zaman sekarang itu masuk di wilayah Rusia Pak. Sehingga kalau kita ini kadang-kala suka ada beberapa orang yang tidak pede sebagai orang non Arab, jangan. Ya, di sana banyak para alim yang memiliki jasa besar melanggengkan syariat agama ini yang bukan orang asal, orang Arab. Ya, yaitu salah satunya Imam Bukhari ini. Ya, beliau bukan orang Arab, tapi beliau bahkan menjadi rujukan orang-orang Arab sampai hari kiamat nanti dan juga orang luar Arab.
Jadi bukan kemudian orang Arab itu lebih baik, tapi semua di mata Allah Subhanahu wa taala adalah karena keimanan, karena ilmu. Ya, meskipun dia bukan orang Arab, kalau dia orang yang saleh, maka Allah muliakan dia. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, beliau meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha malta'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kok enggak dengar kalimat sallallahu alaihi wasallam ya? Jadi kalau kita membaca Nabi, ya nama Nabi, monggo kita baca sallallahu alaihi wasallam. Niatkan zikir, Pak. Ya. Kita kalau membaca hadis dalam satu pengajian katakan 5 sampai 10 hadis, kita mendengar nama beliau disebut, berarti kita sudah bersolawat 10 kali. Dan satu solawat dibalas oleh Allah berapa? 10 solawat. Berarti kalau kita membaca Nabi 10 kali, kemudian kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita dalam 1 jam atau setengah jam ini kita diberikan sholawat oleh Allah berapa? 100 kali. Jadi sayang sekali. Saya pernah hadir dalam sebuah daurah. Itu syekhnya sampai wallahi sampai beliau sampai ya kesannya marah ya ketika hadirin tidak menjawab karena sangat rugi ya. Orang yang katanya kita minta salawat, orang yang katanya kita rindui, orang yang katanya kita cintai melebihi siapapun di muka bumi ini, tapi kita tidak mau membaca salawat ketika dibacakan namanya. Okay? Jadi kalau kita baca atau mendengar nama Nabi, baca dengan fasih, dengan mantap, dengan khusyuk, bahwa dialah orang yang menyelamatkan kita dari neraka, dialah yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Maka kita saat ini tidak bisa membalas beliau kecuali hanya bisa dengan baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidur dari malam hari, maka wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul. Maka beliau meletakkan, maaf ya, bukan bangun tidur ya, mau tidur. Saya tadi yang pertama di sini yang dibahas memang judulnya bangun tidur, tapi di sini dibahas yang pertama tentang saat mau tidur. Idza akhadha maj'ahu, apabila beliau mau tidur minal laili dari malam hari, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangannya di bawah khaddihi, di bawah pipinya. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Sudah ngaji hadis Bukhari, doa mau tidur nanti direvisi. Ya, ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari sahih. Jadi beliau ketika mau tidur, beliau letakkan tangan di bawah pipi kanannya, ya, berarti miring kanan. Kemudian beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Amutu, aku mau mati. Iya, bukan ahya wa amut, tapi amutu, aku mau mati, wa ahya, dan nanti insyaallah akan hidup lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya adalah apa? Maksudnya kita itu tidur atas nama Allah. Bagaimana orang tidur supaya mendapatkan pahala terus mengalir sampai dia bangun lagi. Jadi tidur aja atas nama Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan fisik titipan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau tidur, zalim. Ya, karena dia tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah fisik pun Bapak Ibu kita ini harus benar-benar jaga. Kita kalau kita misalnya capek istirahat, kalau kita lapar, kalau ada yang dimakan makan, dan makan yang kita makan makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita.
supaya kita tidak disebut sebagai orang yang zalim terhadap nyun sewu. Ini tubuh kita ini titipan Allah, bukan milik kita. Kita ini nggak bisa nyekeli tubuh kita itu semau kita, nggak bisa. Kalau satu waktu nanti tubuh kita itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan kembalikan. Gitu. Dokter siapapun lah yang paling hebat sekalipun nggak bisa menahan ruh yang akan melepas jasadnya. Sehingga kita tidur pun di sini atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza staiqadha, maksudnya mati. Maksudnya ya Allah, aku dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Aku mati di sini maksudnya aku mau tidur. Ya, karena tidur itu termasuk bagian dari kematian. Ya, kematian yang sementara. Makanya kalau orang mati, orang tidur, ya, orang tidur itu dia kadangkala ya benar-benar nggak ngerti kehidupan di sekitarnya karena benar-benar orang kalau orang tidur kok bisa ngrungokke omongannya yang masih belum tidur, ya berarti belum tidur. Jadi orang tidur ini benar-benar nggak mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa merasa, karena dia ibarat orang yang mati. Dan ini Bapak Ibu sering kita sampaikan bahwa orang kalau mau tidur dia berzikir itu nyunseu latihan mati husnul khotimah. Ya. Karena orang mati itu salah satu tandanya adalah menutup hidupnya dengan zikir kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Kalau semua kita pengen nanti mati dengan membaca kalimat thayyibah, monggo sebelum tidur kita baca zikir latihan mati husnul khotimah. Tur yang mboten sekedhik wong mati langsung bablas ya kata. Iya mboten. Banyak orang yang mati kemudian bablas. Nah, kalau sebelum tidur dia niatkan tidurnya bismika atas nama Allah, maka dia insya Allah adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismika amutu wa ahya. Wa idza staiqadha, dan tatkala beliau bangun, qala beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun, sinten sing nangekke awake dhewe? Gusti Allah, Pak. Yang membangunkan itu Allah. Makanya banyak orang sing enggak bangun-bangun lagi. Ada beberapa orang ya, Masya Allah, salah satu nikmat kita itu Bapak Ibu kalau pagi itu benar-benar bangun tidur dan bisa tahajud, minimal bisa sholat subuh, itu nikmat Allah SWT. Nikmat yang harus kita benar-benar syukuri. Ada loh yang saya orang sing ora iso tangi mbok ngantek nganggo jam beker 10 dipasang bablas meneh tekan jambu itu jam 8. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Betul. Kalau kita itu bisa dibangunkan oleh Allah SWT pagi hari, itu sebuah kenikmatan. Maka yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi bangun tidur aja kita sudah memuji Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat, dan dihidupkan setelah kematian. Ini mengingatkan bagaimana saat nanti kita di alam barzakh, kita kemudian akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan atau dibangunkan oleh Allah SWT dari alam barzakh, dan kita akan dikumpulkan dan akan disidang oleh Allah SWT. Jadi perumpamaannya orang bangun tidur itu ya seperti orang bangkit dari alam barzakh dan kemudian nanti akan menuju ke padang mahsyar. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua hadis, atau sebelumnya kita sampaikan di sini ada beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, hendaknya seorang hamba ketika tidur dia senantiasa seyogianya berzikir kepada Allah SWT sebagai pengingat dari akhir hidupnya, akhir amalannya, yaitu berzikir, bertahmid, bersyukur atas karunia Allah SWT. Dan ketika bangun juga demikian. Kemudian hendaknya seorang hamba dia mengetahui
kembalinya seluruh penciptaan ini adalah hanya kepada Allah SWT. Kita itu mau nggak mau, siap dan nggak siap, kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan hadis ini juga mengajari bagaimana tentang hikmah yang besar di dalam masalah tidur, yang Allah SWT jadikan tidur itu sebagai rehatnya badan, istirahatnya badan. Bayangkan kalau kita itu nggak tidur, ya semalam aja, semalam nggak tidur itu kayaknya telung dino dibayar turu telung dino kayak kurang gitu. Jadi ini luar biasa Allah bagaimana menjadikan kita itu, jadi ono santri ngantuk ya nikmat. Nikmat ya. Jadi Pak, kalau pengajian ngantuk bisa tuh. Nek niku azab niku Pak. Ya. Jadi tidur itu harusnya ngantuknya itu pas malam gitu. Jadi kalau kita mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis ngantuk, wah itu harus muhasabah tenan Pak. Malam hari ketika kita benar-benar direhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penatnya kita mencari nafkah siang hari bekerja, Masya Allah, nikmat. Kemudian disebutkan bagaimana setelah orang tidur, disebutkan di sini adalah semangat badannya, bagaimana dia beribadah, berzikir, ya semangat lagi setelah seseorang tidur dan dihidupkan oleh Allah SWT, atau dibangunkan oleh Allah SWT. Kemudian disebutkan juga hikmah dari hadis ini adalah Allah berhak atas segala pujian. Jadi Allah berhak atas segala pujian. Kita hendaknya banyak memuji Allah SWT. Kemudian adab yang kedua adalah fakku aqdis syaitan. Melepas ikatan setan. Apa itu maksudnya? Jadi ketika kita bangun tidur, kita disunnahkan atau bahkan diwajibkan untuk melepas ikatan setan. Fafis sahihaini, disebutkan dalam sahihain. Kalau jenengan membaca hadis kok disebut rawahus atau disebutkan fis sahihain, itu maksudnya di dalam dua kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini maksudnya demikian. Berarti ini hadisnya kualitas sahihnya paling tinggi derajatnya daripada hadis-hadis sahih yang lain. Disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha yadribu kulla 'uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakarallahan halat 'uqdatun fa in tawadda'an halat 'uqdatun fa in sallan halat 'uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana jasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meriwayatkan hadis ini kepada kaum muslimin, sehingga seakan-akan meskipun Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, seakan-akan beliau hadir di tengah kaum muslimin karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan dibacakan sampai kepada kita. Jadi ketika kita itu mendengar hadis, maka bayangkan bahwa yang bersabda, yang hadir dalam majlis kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau disebutkan dalam hadis ini bersabda, setan mengikat di atas punuk dari apa sih punuk itu? Apa ya Pak, belakang leher namanya? Tengkuk. Punuk. Tengkuknya kepala salah seorang di antara kalian saat dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi nyun sewu, ketika jenengan itu tidur, kepala jenengan itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun. Maka kemudian dia mengikat dengan ikatan pertama dengan mengatakan
la alaika lailun tawilun, kamu malammu lama sekali, jadi setan itu ketika mengikat kepala ini, ikatan pertama itu sambil mengatakan dengan mengatakan alaika lailun tawilun, malammu panjang, farqud, turu. Jadi maka tidur. Fa inistaiqadha, maka ketika seseorang ini bangun, fadzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah berarti membaca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur, in halat 'uqdatun, maka terlepaslah ikatan ini. Terlepaslah ikatan ini. Fa in tawaddoa, kemudian setelah dia membaca zikir tadi, berwudu, in halat 'uqdatun, maka lepaslah ikatan kedua. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan belum berwudu, itu rasanya kan izin ngantuk gitu. Karena masih ada dua ikatannya setan. Masih ada dua ikatan setan. Maka ketika jenengan wudu, lepas ikatan yang kedua. Ning ijo ono rasa ngantuk, masih ada malas. Meskipun sudah wudu. Fa in shalla in halat 'uqdatun. Maka kalau dia salat setelah wudu itu, lepas ikatan ketiga, fa asbaha, maka di pagi harinya ini nasyiton, orang ini kelihatan semangat, thayyiban nafsi, pribadinya pribadi yang bagus. Wa illa, tapi kalau enggak, asbaha khabithan nafsi, maka subuh harinya dia dirinya itu buruk, kaslana, malas-malasan. Nah, jadi sekarang kan ini, kalau jenengan pengen jadi orang yang semangat ibadahnya, semangat bekerjanya, maka ini, bangun, baca zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kemudian berwudu, kemudian sholat. Sholat apa? Sholat sunnah ya, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat apapun yang diniatkan sebagai apa? Sebagai meneladani apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ternyata waktu sudah habis dan ini baru kita baca 2 dari adab bangun tidur, dan semoga ini ada manfaatnya dan semoga bisa kita amalkan, karena ilmu yang paling utama adalah diamalkan, bukan hanya dibaca atau dihafalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah diperinkan oleh Mas Joko ini semuanya, beberapa nama di sini. Saya tidak perlu membaca satu persatu. Monggo nanti silahkan bisa diambil di sini, atau boleh sekarang mau diambil boleh. Monggo silahkan. Biar adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunar Bijono. Pak Surahman. Pak